Oke, kembali lagi bersama kita di channel Opus Perfectum. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video. Beberapa. Oh ya, beberapa video ya. Kompilasi dari negeri Konoha. Jadi kita akan mereaksi jutsu terlarang dari negeri Konoha. Kekonyolan yang terjadi belakangan ini yang ya menurut kita mah konyol. Tapi sekaligus miris karena dibalut dengan agama katanya. Seperti itu. Jadi hari ini kita akan mereaksi video Idiot on Network ini ya. Ion. Oke, langsung saja ya ke video pertama. Kita akan reaksi dulu, nanti kita akan beri tanggapan kita seperti apa. Ya, video pertama oke. Masjid tua. Minta uang sama malaikat Jibril. Turunkan rahmat. Jibril, turunkan. Karamahmu turun. Jibril, turunkan uang. Amin. Untuk bangun masjid. Oke. Dari video yang pertama ini kita lihat ada seorang pria yang mencoba meminta uang ke malaikat Jibril. Ini menurut ente gimana, Berat? Jadi ini sudah salah di awal. Kalau menurut saya mau frontal bilang salah di awal. Jibril itu dalam pemahaman umat muslim adalah penyampai wahyu kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan kalau bentuk uang itu kan berarti masuk dalam kategori rezeki kan, rezeki. Nah, yang pemberi rezeki malaikat Jibril atau bukan? Kan bukan, malaikat Mikail. Dan ditambah ini kayak orang nyuruh Jibril bagi-bagi uang dari langit gitu. Jibril turunkan uang. Ini jadi teringat waktu kita kecil kalau ada helikopter lewat kan suka pesawat lewat. Pak minta uang kan. Jadi seperti mungkin ini dia Terinspirasi dari waktu kecilnya seperti itu. Nah, ini adalah suatu kekonyolan yang terjadi di negara kita. Salah satunya ini, jadi ada yang semudah itu meminta malaikat menurunkan uang dari langit gitu, sedangkan Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, carilah rezeki sebanyak-banyaknya dengan ikhtiar dan jangan lupa berdoa gitu. Bukan meminta ke langit gini-gini ke malaikat Jibril yang justru Jibril itu menyampaikan wahyu tugasnya. Udah salah satu, salah dua juga, tindakannya juga salah seperti itu. Dan tambah mungkin ini berat seperti yang di video yang sebelumnya yang saya bahas tentang itu Gus ya. Mungkin orang-orang ini terinspirasi dari kisah para nabi. Mungkin orang ini terinspirasi dari kisah Nabi Isa yang meminta kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit. Mungkin seperti itu. Kan kita harus balik lagi kan yang pernah saya bilang sebelumnya. Kita itu harus melihat dari konteksnya. Waktu Nabi Isa kan meminta hidangan itu untuk sebagai karena pengikutnya yang minta sebuah bukti gitu. Dalam surat tersebut berarti lupa lagi nanti kita tampilkan ya. Intinya di situ di situ dijelaskan bahwa benar-benar mengadakan tangan ke langit Nabi Isa itu karena untuk meyakinkan para pengikutnya Al-Hawariyun kan. Tapi Allah memberi penjelasan di situ dengan jelas bahwa setelah aku kabulkan tapi mereka tetap tidak percaya, maka aku akan turunkan hukuman dengan jelas, hukuman kepada mereka yang tidak percaya kepadamu. Seperti itu. Jadi tidak main-main gitu. Walaupun melakukan keajaiban itu benar-benar harus dipercaya, benar-benar suatu peringatan yang nyata gitu. Sedangkan ini main-main nyuruh malaikat Jibril sembarangan gitu. Jadi kayak mainan malaikat. Dan ditambah sebetulnya para nabi juga mungkin punya rasa was-was juga mungkin ya. Kalau misalnya umatnya
pengikutnya meminta sesuatu yang di luar nalar, itu takutnya nanti bakal jadi ujung-ujungnya disembah gitu, dianggap seperti Tuhan. Iya. Dan Makanya Nabi sebisa mungkin maunya mah mungkin nggak mau sampai seperti itu gitu. dalam keadaan terdesak. Tapi karena pengikutnya yang ngeyel, ya mau gimana lagi gitu. Ya mungkin Ya lanjut aja ya. ke selanjutnya. Aduh, agak nge-lag nih. Saudara Marcel, saya bantai semuanya yang berbau pembodohan, termasuk Rukiah. Dan sayangnya saudara Marcel tidak melakukan itu karena memang dia masih butuh follower, subscriber, dan juga perlu nama. Dan jangan lupa, dia perlu wajah yang baik di hadapan orang-orang itu. Oleh karena itu dia tidak berani membantai Rukiah. Nah, di sini kenapa saya harus menerima tantangan ini? Yang pertama, saudara Marcel melakukan banyak standar ganda di dalam praktiknya. Dia mengatakan ini bohong, ini bohong, ini bohong, padahal dia juga praktisi kebohongan. Kenapa saya sebut praktisi kebohongan? Dia beberapa kali dia menunjukkan gelar dia sebagai Master Reiki. Padahal Reiki adalah ilmu bohong. Reiki adalah pseudoscience, ilmu yang tidak bisa dibuktikan, ilmu yang tidak ada penelitiannya dengan jelas. Reiki adalah omong kosong. Jadi dia keluar ke sana kemari kebohongan, sementara dia sendiri adalah praktisi kebohongan. Ya, praktisi kebohongan yang dimaksud apa? Dia merupakan praktisi Reiki, sementara Reiki sendiri adalah ilmu tipu-tipu, ilmu pseudoscience. Itu yang saya maksud sebagai praktisi kebohongan. Jadi jangan sampai kita teriak ke sana kemari ini bohong, ini bohong, ini bohong, tapi kita sendiri adalah master kebohongan. Jangan sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu, atas dasar kepemilikan saya terhadap kitab-kitab ini, atas dasar saya punya guru, atas dasar saya punya keterangan spesifik yang jelas di dalam kitab ini, oleh karena itu saya berani membuktikan hal-hal yang bersifat gaib kepada pesulap merah, ya. Dan kitab-kitab seperti ini saya punya ratusan, ya. Di sini ada penjelasan banyak bagaimana cara menghadirkan jin, bagaimana cara mendatangkan jin. Bahkan ada beberapa hal yang nyeleneh, ada ilmu istinzal, cara menurunkan malaikat. Dalam kitab ini Ini sesuatu yang sangat luar biasa ini. Saat kita mendapatkan ilmu penurunan malaikat Ya, yang bernama ya saya paham sih ini. Mungkin orang ini gagal paham kata saya. Iya, gagal paham. Jadi yang dia bahas itu ilmu Reiki. Reiki itu kan ilmu energi yang metode pengobatan dengan menggunakan energi ke orang gitu. Jadi seperti itu. Jadi biar psikisnya itu menjadi positif seperti itu. Jadi yang itunya bukan energinya itu, tapi psikisnya. Jadi ditekankan psikisnya itu. Pseudoscience disebut pseudoscience. Sekarang saya nanya balik, ini orang bisa manggil jin, terus apalagi apa tuh ilmu apa tadi? Dari buku apa, terus manggil malaikat, bisa manggil malaikat. Ini orang berani bilang pseudoscience tapi dia berbicara pseudoscience yang pseudo banget gitu. Jadi maksudnya orang ini gagal paham, gak paham apa itu sulap. Sulap itu seni. Jadi disangkanya kan Marcel itu kan penipu juga karena pesulapan. Perlu dipahami bahwa sulap itu seni. Sulap itu dibuat untuk tujuan hiburan, entertain gitu. Bukan menipu orang dengan memanfaatkan kebodohan orang lalu menguntungkan dirinya sendiri. Bukan seperti itu, tapi untuk hiburan. Jadi si penonton itu harus tahu bahwa itu adalah trik. Bukan diklaim nyata gitu. Udah jelas kan para pesulap juga disclaimer bahwa itu alat gitu kan. Itu alat atau itu adalah keterampilan, kecepatan, dan itu butuh profesionalitas untuk melakukan hal seperti itu. Dan itu jangan sampai disalahgunakan. Ini hanya bisa digunakan untuk entertain dan hiburan, untuk menghibur masyarakat, bukan untuk dijadikan ajang untuk kesaktian seperti itu, karena ini trik seperti itu kan. Ini gagal paham sih kalau menurut saya, gagal paham dalam memahami apa itu seni sulap. Itu yang paling kaget yang bisa manggil malaikat. Dari lanjutan kayak tadi. Tadi lebih frontal dari Aduh. Jibril ini gimana? Berarti dia lebih hebat daripada Nabi berarti. Malaikat gitu kan, kalau misalnya yang berurusan dengan Nabi itu kan yang berinteraksi dengan Nabi adalah penyampai wahyu Jibril kan. Itu tuh Jibril datang kepada Nabi, kepada Maryam, Siti Maryam gitu, kepada Nabi Musa, kepada para nabi lah, Nabi Muhammad. Itu bukan kehendak para nabinya. Tapi Jibril yang diberi tugas oleh Allah gitu, emang datang gitu untuk memberi wahyu gitu. Bukan dipanggil Jibril.
Bukan gitu, tapi Jibril itu mengemban tugas dari Allah untuk mengajar, menyampaikan kepada nabi, bukan nabinya yang manggil itu. Bahkan Rasulullah pernah galau karena tidak mendapatkan wahyu itu karena tidak dikunjungi Jibril. Pernah galau seperti itu. Apakah Rasulullah meminta Jibril nggak pernah seperti itu. Tapi yang ada beliau merenung galau karena udah lama nih ada masa di mana wahyu belum turun gitu kan, menunggu Rasulullah itu kan, mengharapkan wahyu turun seperti itu. Nah ini sekarang orang-orang terutama di bangsa kita yang anehnya manggil jin sama manggil malaikat bisa semudah itu diklaim gitu. Mungkin orang ini kurang minum aqua gitu. Jadi gagal fokus. Ya lanjut Video ketiga berarti ya. Menurut ini yang di belakang ada Seorang komen pria nggak? mengaku sebagai jelmaan Dewa Matahari dan melarang warga mengikuti ajaran Nabi Muhammad di Ini apa ini? Warga juga dipaksa untuk menyembahnya sebagai dewa. MUI Bayah pun segera turun tangan meminta klarifikasi. Polisi dan MUI Bayah segera meminta keterangan dari Natrom, 62 tahun, atas dugaan penistaan agama di wilayah Kecamatan Bayah, Lebak. Sebelumnya Natrom yang merupakan pemilik penginapan di sekitar pantai Goa Langit mengaku sebagai Bayara Surya atau Dewa Matahari. Tak hanya itu, ia juga melarang pekerjanya untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita lihat apa orang yang jadi dewanya juga nggak agak mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Natron ini udah tuh apa aneh gitu. Menurut Anda gimana berarti? Ya ini mah saya mah gila fix. Begini, para nabi, para rasul itu ketika diutus itu pasti dianggap orang gila kan sama kaumnya, dianggap menyimpang dari tradisi kaumnya seperti itu. Tapi para nabi, namanya nabi dengan membawa kebenaran pasti bisa membuktikan, pasti pada akhirnya dengan wahyu-wahyu yang diberikan tadi Jibril dari Allah kan gitu, seperti itu bisa membuktikan, bisa menjelaskan kepada kaumnya dengan sangat benar gitu, dengan menyentuh hati dan pikiran gitu, baru itu kriteria nabi. Dan belakangan banyak yang mengaku nabi kan di kita gitu, apalagi di kita banyak banget yang ngaku nabi, ngaku Imam Mahdi, ngaku Nabi Isa juga ada gitu. Nah ini lebih ekstrim gitu, ngaku dewa mitologi. yang Nabi Isa dari Jombang gitu ya. Itu ada kan ngaku Nabi Isa. Yang Nabi Isa udah turun, Dajjal belum datang, mungkin kata Dajjal teh mungkin ada apa kalau mungkin gambarnya gini, si pasukan Dajjal itu tiba-tiba ngasih tahu nih si Dajjal misalnya belum siap-siap nih. Oh itu Nabi Isa udah turun. Saya juga belum keluar udah turun. Gila itu sudah. Saya juga belum siap ya, udah turun lagi. Bang, saya izin menyampaikan, hei bertobatlah wahai kalian. Aduh. Nah, ini mah justru ekstrim lah dewa. Dan itu yang jadi masalahnya adalah kalau misalnya ngaku dewa aja mungkin ya udah dianggap gila aja udah. Tapi ini mah sampai mempengaruhi masyarakat untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ini yang salah, udah mengaku dewa gitu. Iya. Dan matahari gitu. Yang tidak diperkenankan untuk mengikuti ajaran Rasulullah, kan ini udah penyimpangan, sangat-sangat penyimpangan seperti itu. So next to the ini with buat pesulap merah nih ya, buat pesulap merah yang lagi viral, yang paling ganteng, yang paling hebat sejagat raya itu, yang lagi jelek-jelekin dukun, yang katanya dukun kalau nggak nipu ya cabul. Sekarang saya mau tanya, kalau sulap itu nipu apa itu? Nah, ini kalaupun itu ilmunya ilmu apa gitu loh ya. Aku heran kok. Ya saya juga heran. Sekarang kok saya juga heran sama Mas. Saling merendahkan gitu. Jadi saya aduh ya saya juga sama heran. Jadi ya seperti yang dijelaskan tadi, dia emang
sulap itu emang apa trik alat gitu. Kalau disebut bohong ya emang bohong gitu, bukan Tapi nyata. konteks tujuannya sulap itu kembali lagi tadi menghibur, adalah seni itu, bukan ilmu sakti. Seni itu tujuannya, seni sulap itu. Sekarang itu tadi disebut, ini gagal paham, jelas gagal paham apa maksud Marcel itu. Sebenarnya kan Marcel tidak pernah menyebutkan dia punya ilmu sakti, enggak. Dia punya ilmu yang dimana dia tahu triknya, sedangkan orang menggunakan trik ini untuk menipu orang lain, untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan kesusahan orang lain gitu. Karena orang lain menganggap dirinya adalah orang yang sakti gitu, jadi orang lain percaya. Nah itu yang ditekankan oleh pesulap merah, oleh Marcel itu, agar tidak seperti itu gitu, bukan ngadu ilmu segala macam itu. Dia mah cuma membongkar kebohongan seperti itu. Ya mungkin ditambahkan karena apa? Karena Marcel ini sedang viral mungkin ya. Mungkin banyak orang-orang yang ibaratnya cari muka lah. Bisa dibilang mungkin seperti itu ya. Banyak orang kan sekarang banyak di TikTok ya yang apa yang nantang-nantangin ya. Intinya kata saya mah itu buat apa? Ya buat satu buat dia cari viewer, yang kedua ya ikut itu aja ikut. Memanfaatkan momen yang sedang ramai gitu. Ya udah, ini mah intinya yang video barusan adalah gagal paham. Udah gagal paham. Dia kan heran, kita lebih heran gitu. Kok gagal paham gitu. Ya udah, itu gagal pahamnya. Kita lanjut next video selanjutnya. Instagram, masuk ke Instagram. Kalau punya handphone. Siapa yang tidak resah dengan begal? Kita sebagai para pengendara motor, mobil, apalagi ketika bepergian di malam hari, begal-begal ini sangat ditakuti. Karena apa? Karena mereka tidak punya hati. Sekali bacok kepada siapapun tidak pandang bulu. Ya benar. Tapi saudaraku yang melihat video ini, jangan takut dengan begal atau orang-orang dolim di dalam lainnya. Saya akan bagikan suatu amalan yang insya Allah akan menjadi proteksi jaga diri mutlak biidznillah, kun fayakun, atas izin Allah, akan menjadi benteng untuk kita ketika bepergian dari segala macam bahaya, khususnya bahaya dari para pembegal jalan. Insya Allah anti gendam, anti hipnotis, kebal bacok, segala jenis senjata tajam. Kebal bacok. Amalannya Sayyidina Ali tingkat 1 yang bunyinya ya kaikaj, ya kaikaj, ya kaikaj. Itu diamalkan sebanyak 777 kali setiap malam selama 7 malam. Dan sehabis sholat diamalkan sebanyak 77 kali. Ditambah dengan sholawat nurizat Allahumma sholli. Ya, jadi intinya ini tentang ilmu kebal bacok, kebal tembak. Jadi yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Ya, jadi ginilah simpelnya, kalau misalnya orang-orang ini ngaku gitu ya, ngaku mereka bisa kuat tembak, kuat bacok, kenapa nggak ikut memerangi terorisme ya? Teroris yang misalnya sekarang TNI sedang melawan teroris di Papua, kenapa nggak jadi bantu mereka? Biar nggak banyak turun korban. Jadi dia gitu sih sebenarnya, simpelnya gitu ya kalau mau melawan orang seperti ini. Dan ini perlu diingat, ketika Rasulullah SAW menghindar dari kejaran kafir Quraisy ya, bersama kalau berniat berhijrah, tapi kan tidak dikehendaki oleh kafir Quraisy dan dikejar kan, beliau kebetulan bersama Abu Bakar. Beliau kan berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari malapetaka yang ditimbulkan oleh orang-orang Quraisy, seperti itu, yang dikejar oleh orang-orang Quraisy. Berlindung, berdoa, bener ya, tadi salahnya bener gitu, berdoa, cuman Rasulullah nggak kebal, nggak jadi kebal. Tapi jalannya adalah beliau menemukan gua bersama Abu Bakar, lalu masuk ke gua tersebut, lalu gua tersebut ditutupi oleh jaring laba-laba. Laba-laba membuat jaring setelah Rasulullah dan Abu Bakar masuk situ. Nah itu perlindungan Allah tuh maksudnya seperti itu. Jadi bukan jadinya kebal, bukan jadinya kebal bacok atau gimana, kan orang Quraisy bawa pedang kan waktu itu. Rasulullah enggak petantang-petenteng nantang, so bacok saya enggak. Tapi beliau menemukan tempat perlindungan yang dimana orang Quraisy itu akhirnya
menemukan gua itu tapi melihat ada jaring laba-laba di depannya. Jadi mereka berpikir, oh ini gua belum pernah dimasukin oleh orang karena ada jaring laba-laba. Kalau udah dimasuki oleh orang, kalau misalnya Muhammad bersembunyi di sini, mungkin jaring laba-labanya udah rusak, udah hancur, udah karena dimasuki kan. Ini enggak, berarti nggak ada di sini, balik lagi mereka. Nah itu maksudnya pertolongan Allah gitu. Gitu. Rasulullah tidak petantang-tantang nantang, ayo bacok saya, enggak gitu. Ya, balik lagi mungkin orang-orang ini ya itu karena mereka mungkin terinspirasi juga dari kisah-kisah para nabi ya. Mungkin contohnya orang yang mengaku kebal ini mungkin terinspirasi dari kisah Nabi Ibrahim yang kuat saat dibakar kan, seperti itu mungkin ya. Tapi kan kalau kita lihat di waktu Nabi Ibrahim itu dibakar oleh raja Namrud kan di ayatnya juga dijelaskan bahwa bukan Nabi bukan Nabi Ibrahimnya yang diberi kekebalan sama Allah, tapi Allah menyuruh kepada api supaya menjadi dingin, gitu kan? Bukan Nabi Ibrahim yang jadi kebal ya. Di ayatnya juga gak disebutnya kebalah engkau gitu kan, tapi dulunya kan di ayatnya api dingin lah gitu kan, supaya api ini kan api ini emang salah satu makhluk ciptaan Allah juga kan, jadi apapun yang diperintahkan Allah bakal nurut gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus memahami juga gitu konteksnya gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai gagal paham. Ya intinya jangan gagal paham gitu. Jadi seolah-olah Allah itu, jadi seolah-olah ajaran agama itu kental dengan tahayul. Jangan sampai kayak gitu. Rasulullah itu capek-capek mencerdaskan bangsanya zaman dulu gitu. Itu tuh dengan pengorbanan darah, keringat dan lain sebagainya. Diperangi gitu supaya cerdas, supaya membangun peradaban yang tinggi, supaya manusia itu maju gitu. Dari zaman jahiliyah itu zaman kebodohan gitu. Kita di sini malah membalikkan gitu. Jadi seolah-olah kita tidak menghargai perjuangan Rasulullah gitu seperti itu. Oke, kita next lagi. Ini masih ada Samsudin. beberapa video ya. Ini the king of the king. Udin. Jin itu ada? Ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Oke, saya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ada, iya. Ada. Umat. Ada. Samsudin. Di Nah, konteksnya ya ini mah udah dia baca ayat salah, udah keras gitu, udah salah. dia menerjemahkan ayat Anas dengan terjemahan Az-Zuriyat. Allah tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah. Itu kan Az-Zuriyat, bukan Anas. ya ini apa ya? Semakin kesini tidak perlu dibongkar oleh Marcel sebenarnya, mah tidak perlu capek-capek lagi ngebongkar. Sebenarnya dia sudah membongkar dirinya sendiri ini. Jadi nggak perlu dibongkar lagi gitu. Dan apa yang yang jadi bentar. Ya. Mungkin yang jadi miris di sini ya, kan seperti yang kita tahu kalau Islam itu adalah agama tauhid ya, agama tauhid. Islam itu bukan agama mistis. Iya. Nah sekarang kebanyakan kan yang dukun-dukun ini yang mengaku sebagai ustaz, sebagai wali, sebagai gus gitu kan, selalu membawa ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Jadi seperti ayat Al-Quran ini udah dianggap seperti mantra gitu. Jadi udah disalahgunakan gitu. Bedakan kan disebutnya Al-Quran adalah sebagai obat ya. Bedakan obat dengan mantra gitu. Jadi obat itu maksudnya gimana? Al-Quran itu jelas, maksud Al-Quran itu adalah petunjuk untuk umat manusia. Baca baik-baik, pahami baik-baik, konteksnya juga pahami baik-baik gitu kan. Ketika kita
sakit misalnya kan udah ada jelaskan dalam Quran. Sakit memang Al-Quran itu adalah petunjuk, ada di Quran juga dari sumber daya alam dijelaskan. Contohnya misalnya contoh kecilnya adalah surat An-Nahl ya. Yang segala sesuatu yang dikeluarkan atau diproduksi oleh lebah itu bermanfaat untuk manusia, itu kan bisa dijadikan bahan referensi untuk hal medis atau untuk peradaban manusia tertentu lah, agar mengambil manfaatnya dari lebah. Contohnya seperti itu. Lalu obat untuk hati dan lain sebagainya. Al-Fatihah kan sebenarnya sudah cukup. Maksudnya gimana? Itu kan kembali untuk mengarahkan orang kembali ke jalan yang lurus ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Intinya obat itu adalah obat untuk rohani kita gitu, Al-Qur'an itu. Bukan yang ditampilkan oleh dukun-dukun selama ini seolah-olah obat Al-Qur'an itu adalah sebagaimana mantra gitu, kayak mantra aja. Jadi obati orang baca, ada saya pernah lihat nih, kalau nggak salah ada yang ngaku ulama lah, ngaku ustadz seperti itu. Terus pembersihan lah ke daerah gitu, pembersihan. Tapi baca surat Al-Maun, kan nggak nyambung. Al-Maun itu adalah surat tentang penyantunan terhadap anak yatim. Kenapa dipakai untuk pembersihan dari jin? Kan gak nyambung. Jadi seolah-olah asal baca aja, yang penting Al-Quran, kan itu menyalahgunakan sebenarnya. Sebenarnya mungkin masih banyak juga gitu ya di negara kita ini yang baca Quran tapi tidak tidak mengerti apa yang dia baca gitu. Jadi asal ya baca aja tapi nggak ngerti yang dia baca itu tentang apa gitu. Yang penting Al-Quran gitu. Padahal sekali lagi Al-Quran itu petunjuk, jadi kita harus baca, pahami gitu. Adapun bahasanya Arab itu adalah penanda bahwa otentiknya Al-Quran gitu. Tetap saja kita harus pahami maknanya gitu. Makanya ayat pertama, wahyu pertama yang turun itu adalah Iqra, baca. Kalau kita baca berarti kita bakal paham. Allah tuh memudahkan, baca aja udah baca gitu. Maknanya juga pahami, baca gitu. Jadi dalam permasalahan hidup dan sebagainya bisa ada semuanya di Al-Quran gitu. Itu adalah buku petunjuk dari dongeng, bukan dongeng, cerita-cerita masa lalu, kisah-kisah para nabi masa lalu. Kita kan bisa mengambil pelajaran gitu dari situ. Bukan dijadikan mantra seperti itu oleh para dukun seperti itu. Mantra pembersihan, suratnya surat Al-Maun kan gak nyambung. Atau surat Al-Fil tentang gajah, ngomongin gajah ke pembersihan jin, kan akan aneh. Ya jadi seperti inilah teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin tahu tentang hadis yang Rasulullah menyuruh kepada kita supaya bisa menghafal 10 permulaan surat Al-Kahfi ya, untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Mungkin kalau dipahami oleh orang yang polos gitu ya, yang awam, mungkin dia akan ngehafalin surat itu, dan ketika berhadapan dengan Dajjal dia membaca ayat tersebut di depan Dajjal. Sebenarnya bukan gitu konteksnya ya teman-teman. Kita itu harus kita lihat ya dari arti dari terjemahan surat Al-Kahfi itu kan menceritakan tentang kisah tentang pemuda Kahfi ya, yang lari dari seorang raja, yang si raja ini memaksa kepada pemuda ini untuk sujud nyembah ke raja itu gitu. Tapi para pemuda ini lebih memilih untuk kabur gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya supaya kita itu bisa mengambil pelajaran dari kisah itu gitu. Makanya jadi kalau disangkut pautkan dengan Dajjal nanti ya itu intinya gitu kita udah paham gitu. Jadi gini, jadi ketika zaman fitnah terjadi, yang mana sekarang juga sudah terjadi ya sebenarnya. Ketika fitnah terjadi di mana-mana, artinya sampai Dajjal ada misalnya gitu, Dajjal ada, fitnah di mana-mana, kita sudah ada benteng karena memahami surat Al-Kahfi tadi. Jadi di mana Al-Kahfi itu, di mana para pemuda Kahfi ini menolak untuk bersujud menyembah si raja yang zalim tadi,
tapi raja tersebut marah gitu, tidak terima, akhirnya para pemuda ini menjauh sampai di dalam gua karena saking menghindarnya dari raja tersebut, karena tidak mau sujud kepada raja tersebut karena raja tersebut zalim kan, karena memilih untuk berserah diri kepada Tuhan semesta alam seperti itu. Nah itu yang kita ambil pelajaran kenapa disunahkan membaca surat Al-Kahfi gitu untuk menghindar dari fitnah Dajjal. Ingat, menghindar bukan adu sakti dengan Dajjal, bukan, tapi menghindar dari fitnah Dajjal gitu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi aja ke video selanjutnya. Waduh, Wahai ada sertifikat. para penunggu makam keramat, saya Abah Rahman menyampaikan kepada kalian, ada makhluk bernama Marcelo Radival. Dia mengolok-olok dukun, merendahkan dukun. Ku serahkan kepada kalian. Sekarang dukun ada sertifikat. Gaib di makam keramat. Gaib di makam keramat. Waduh. Gaib di makam keramat. Kuserahkan makhluk ini kepada kalian. Ya gaib. Kata gaib teh. Emang apa urusan gua? Ya itu kan dia nyuruh gitu ya, nyuruh ke makhluk-makhluk gaib, suruh nyerang si Marcel. Mungkin kata makhluk-makhluk gaib juga, nah kenapa nyuruh-nyuruh gua gitu? Lu aja sendiri gitu. Jadi ini apa? Emang lu siapa gitu? Ini jelas. Ini apa? Ini adalah mungkin dukun yang kesal sama tindakan pesulap merah sampai dia menunjukkan diri gitu. Ini jelas kemusyrikan. Ini mah bukan embel-embel agama, ini mah jelas kemusyrikan, minta ke alam gaib gitu, minta ke alam gaib, minta ke jin, berarti kan ke jin untuk, walaupun jinnya juga nggak peduli amat gitu sebenarnya. Tapi dia itu jelas-jelas menampilkan kesyirikan. Jadi kalau misalnya Marcel bilang dukun itu kalau nggak nipu ya cabul, saya tambahkan dukun itu kalau nggak nipu cabul ya musyrik. Udah itu. Jadi ini jelas-jelas menunjukkan membongkar dirinya sendiri, udah intinya. Jadi Marcel sebenarnya nggak perlu capek aja gitu. Jadi kemarahan mereka, ketidakterimaan mereka membongkar dirinya sendiri akhirnya gitu. Ya, dan di di dalam hadis juga kan Nabi Muhammad juga udah pernah bilang kalau ahli nujum itu kan dukun disebutnya ahli nujum ya, bahwa ahli nujum itu 99% pasti mereka itu dusta gitu. Dusta. Oke, lanjut aja ya. Ini mah udah jelas-jelas kurafat. Oh, ini nih yang tantangan. Tantangan juga sama. Sulap merah. Katanya lo sakti mandraguna, bisa membongkar trik. Datang Kalimantan. Datang, bongkar ke gua. Mandau putung paku. Wow. Apa hadiah buat gua kalau memang itu asli? Tutup channel. Berani datang ke Kalimantan. Kita buktikan. Kalau memang trik, gua tutup channel bro. Tutup channel gua. Akan saya buktikan ini Mandau tidak rekayasa. Oke, paku ya, ada paku. Paku apa? Beton itu. Oke. Bentar. Ya bentar. Gimana ya? Emang betul ini bukan trik gitu ya, bukan trik. Nyata ini mah. Ini mah nyata gitu ya. Satu nyata ya, emang bukan trik ini. Tapi kan kalau kita baca sejarah ya, mungkin orang ini nggak pernah baca tentang kisah itu, mungkin pedang yang dari Damaskus ya, yang dapat membelah tameng armor itu ya, armor yang dari besi sampai belah. Itu ya karena emang bahannya bagus gitu.
bahan bakunya bagus. Jadi intinya apa? Nggak perlu Marshall sebenarnya, material aja material. Jadi dia tinggal cari material, tantang material. Ini saya bisa apa? Mandau apa katanya? Yang mandau gitu lah gitu, membelah paku pakai golok ini. Material juga bisa ngejelasin sebenarnya gitu. Nggak perlu Marshall. Ya di sini kita nggak apa, bukan maksud menghina mandau ini ya. Iya. Tapi lebih gimana ya? Ya ini emang ya saya bilang emang karena bagus bahan bakunya aja gitu, udah aja gitu ini mah. Emang karena bahan bakunya bagus Jadi dan bisa, gitu. jadi bisa untuk memotong paku juga bisa kepotong gitu. Lanjut. Ini parah nih. Oh itu wajar. Betul. Tenang. Betul. Baik lagi coba. 9 kali ibadah haji, bertemu Nabi Muhammad di Madinah, berjumpa Nabi Khidir di Mekah, sekarang memiliki banyak karomah. Kini semakin tinggi makomnya. Allah Maha Kuasa, makhluk tak kuasa. Aduh. Jadi ada apa dengan dunia ini? Jadi ini dia apa tadi apa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah ya. bertemu di mana gitu di Madinahnya. Kenapa bisa bertemu, kan beda zaman. Lalu kedua berjumpa. Kalau misalnya di mimpi ya mungkin dia jelasin dong mimpi gitu. Walaupun sebenarnya tidak sembarangan juga bisa bertemu Nabi di mimpi kan. Berjumpa Nabi Khidir di Mekah edan, berjumpa Nabi Khidir. Bentar. Saya mungkin di sini akan share mungkin ya sedikit. Ini real pengalaman saya. Saya di sini nggak merasa saya ini paling orang soleh atau paling alim gitu ya. Tapi saya dulu pernah diberi mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad gitu. Sampai saya pernah bermimpi sampai 3 kali gitu. 3 kali dalam mimpi ya. Tapi ya saya setelah mimpi itu nggak sampai saya bikin keluar terus bikin spanduk seperti ini. Saya pernah bermimpi gitu. Terus minta supaya saya ini dianggap gimana gitu. Ya enggak ya. Itu saya anggap sebagai ya sebuah kejadian yang tidak terduga. Berkah aja gitu buat saya gitu ya. Bisa ketemu seperti itu. Ini yang enak bertemu Nabi Khidir di Mekah. Ini gimana cara ketemunya gitu. Terus sekarang memiliki banyak karomah. Nah, pahami ya teman-teman kalau misalnya karomah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak sembarang gitu, tidak sembarangan orang. Jadi kalau misalnya dalam Islam itu ada spiritual Islam disebut tasawuf, dan dalam tasawuf itu jadi ketika si hamba ini benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan karomah Allah itu bisa turun gitu. Bukan tasawuf aja gitu, maksudnya siapapun lah, ini siapapun, dan Allah tidak bisa memilih siapapun memang, cuman tidak sembarangan dan tidak digembor-gembor seperti ini, tidak dipamer-pamer seperti ini lalu jadikan klaim diri gitu. Bahkan bisa aja gini nih, orang yang punya karomah itu baru diketahui punya karomah setelah meninggal gitu. Kadang kita baru nyadar orang itu punya karomah, dan karomah itu tidak dikendalikan oleh kita, tapi gimana Allah gitu. Bukan kita ngaku punya karomah lalu karomah itu bisa dikendalikan sama kita. Enggak kayak gitu. Ilmu hikmah karomah itu gimana Allahnya aja gitu, dan bukan untuk dikomersilkan. Ingat, ini dikomersilkan. Saya membayangkan gimana ekspresi pembuat spanduk ini ketika ada pesanan. Macannya macan loreng, macan putih. Iya, dan yang saya aneh kenapa selalu simbolnya itu macan, kenapa nggak gajah, jerapah gitu kan. Hewan-hewan itu kan banyak gitu kan, kucing lah contohnya, jangan macan gitu kan. Selalu yang di fitnah itu macan.
Gak itu di ilmu gaib kan selalu disangkut-sangkut dengan macan gitu. Kalau nggak macan ular. Itulah. Ya, ini mah apa ya? Jangan sampai terkecoh. Udah ini mah hurafat. Itu nggak tahu lah. Next. Pesulap merah dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Persatuan Dukun Indonesia. Menurut saya, Persatuan Dukun Indonesia itu salah melaporkan orang. Karena apa? Karena yang mencemarkan dan mencoreng nama baik profesi seorang dukun itu adalah dukun-dukun yang melakukan penipuan atau oknum-oknum dukun yang melakukan trik-trik sulap di dalam pengobatannya. Jadi yang harus dilaporkan itu bukanlah pesulap merah, tetapi dukun-dukun yang melakukan penipuan. Terkait permasalahan, Marcel pernah berkata, dukun itu kerjanya kalau nggak nipu ya cabul. Nah, saya akan menanggapi. Marcel berkata seperti itu karena mungkin kebanyakan dari dukun-dukun itu profesinya ya seperti itu. Nah, kita yang istilahnya mengaku saya dukun asli, saya tidak melakukan seperti itu, ya kemana saja. Kalian tidak tahu masyarakat itu sudah banyak yang jadi korban. Nah, sekarang Marcel istilahnya membongkar trik-trik para dukun tipu. Kita baru muncul dari kemarin-kemarin. Para dukun menipu masyarakat, para dukun menipu pasien-pasiennya. Kalian dukun-dukun yang mengaku saya dukun asli, saya tidak melakukan seperti itu, kalian kemana saja? Sekarang datang muncul koar-koar pada saling tantang ini itu. Semakin kalian menantang Marcel, saya kasih tahu, semakin kalian menantang pesulap merah, maka semakin kalian menunjukkan pada masyarakat bahwa kalian dukun yang sama dengan dukun-dukun cabul yang lainnya. Semakin kalian menantang pesulap merah, semakin kalian menunjukkan bahwa kalian sama dengan dukun-dukun yang melakukan praktek penipuan. Jadi bersihkan nama baik perdukunan itu bukan dengan saling menantang, tapi saling merangkul. Ayo sel, kita bongkar trik-trik dukun yang telah mencemarkan nama baik dukun, yang telah melakukan penipuan dan mencoreng nama baik dukun. Kamu bongkar trik sulapnya, dan saya dukun asli yang akan membongkar keaslian spiritualnya. Seperti itu. Oke, udah ada ya. Dukun asli ya. Ini dia klaim dukun asli. Yang jadi pertanyaan terbesar saya, dukun asli itu seperti apa gitu? Ya, dukun asli itu yang tadi, maaf ya Bapak ini, ya mungkin tujuannya baik gitu ya atau gimana gitu. Saya tidak mungkin kita berbeda paham Pak gitu. Mungkin kita berbeda walaupun sama-sama mendukung pesulap merah gitu ya, tapi mungkin kita berbeda paham. Tapi yang saya pahami dukun itu ya tadi kalau kata Marcel 2, kalau kata saya 3. Kalau nggak nipu cabul ya musyrik gitu. Jadi mungkin kalaupun ada dukun asli ya syirik aja gitu, karena bahkan Marcel sendiri juga yang dukun itu sok tahu tentang hal gaib gitu. Jadi bukan maksudnya dukun beranak, dukun pijat, bukan. Itu mah pengobatan tradisional. Nah, ini mah dukun yang sok tahu tentang hal gaib gitu, seperti itu kan. Dan mungkin ya mungkin kita berbeda paham nih sama Bapak ini. Jadi yang bagi kita mah ya dukun itu ya hurapat aja. Dukun itu hurapat aja gitu. Jadi alam gaib itu ada, tapi ilmu gaib itu kita tidak percaya, skeptis, kita sangat skeptis tentang ilmu gaib. Jadi karena yang saya pahami hal-hal sesuatu yang gaib itu tidak diketahui, tidak terlihat, tidak bisa dijangkau oleh indera kita gitu. Walaupun sesakti, semulia apapun kita. Bentar, saya motong ya. Bahwa seorang nabi Muhammad pun tidak mengetahui, hanya diberi sedikit tentang pengetahuan yang gaib seperti itu. Makanya saya sering heran gini ya, orang-orang yang selalu mengaku dirinya bisa mengetahui tentang tentang alam gaib gitu, ya itu kan berarti dia
secara tidak langsung sudah mengklaim bahwa dirinya bisa lebih hebat daripada Nabi gitu. Iya, jadi makanya disebutnya sok tahu tentang hal gaib, karena itu bukan kata-kata sombong menurut saya. Sok tahu tentang hal gaib bukan kata-kata sombong, tapi kata-kata penekanan bahwa gaib itu tidak mudah loh diketahui. Nabi juga, misalnya Jibril atau iblis yang pernah mendatangi Nabi itu tidak sekehendak Nabi gitu. Jadi datang aja karena mereka alamnya bisa menjangkau kita. Entitasnya bisa menjangkau kita, apalagi Tuhan yang mengikat semuanya, dimensi gaib itu. Jadi mengikat semuanya itu Tuhan bisa menjangkau semuanya. Tetapi kita manusia nggak bisa gitu, makanya disebutnya gaib gitu. Nggak bisa, indera kita nggak bisa, mata kita, telinga kita nggak bisa menjangkau alam gaib itu. Jadi wajar kalau disebutnya dukun itu sok tahu tentang hal gaib gitu. Wajar, itu bagi saya perkataan yang wajar gitu. Penekanan itu bukan kesombongan, penekanan. Karena gaib itu nggak semudah itu loh. Gaib itu ya tadi dimensi, jadi kita itu nggak mungkin bisa menjangkau gitu. Seperti itu. Next aja lah. Lama saya udah mulai ngebul nih otak. Nah, ini Samsudin lagi nih. Oke, kepada sang proklamator. Ruqyah sendiri di dalam bahasa artinya secara harfiahnya ruqyah itu adalah sembur. Nah, sembur sendiri kalau orang Jawa bilang sumu. Nah, terus sekarang Ruqyah sama dengan dukun. Konteksnya artinya ruqyah nyembur lah. Ruqyah itu lebih maknanya adalah perlindungan ya. Ketika dalam Islam itu dianjurkan kalau misalnya kita mengalami gangguan dalam hal mental atau misalnya apapun itu, mental atau gaib atau apapun itu sebutnya, dianjurkan ruqyah itu adalah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Jadi pahami konteks Al-Qur'annya gitu. Itu adalah ketenangan rohani untuk kita. Kalau kita memahami atau misalnya dibacakan oleh orang yang lebih memahami gitu kan, itu adalah ketenangan rohani untuk kita. Kayak ini contohnya di zaman sahabat adalah Khalid bin Walid, ketika dibacakan oleh mantan budak Abu Hurairah, yaitu Samir, itu asalnya kan budak tapi dijadikan anak setelah masuk Islam gitu. Jadi asalnya budak yang disuruh-suruh gitu, tapi budak itu kan definisinya bukan pembantu tapi dimiliki oleh tuannya gitu. Ketika keduanya masuk Islam, Samir masuk Islam lalu mengajak tuannya untuk masuk Islam, tetap dimiliki tapi menjadi seorang anak, diangkat menjadi seorang anak. Dan ketika setelah Fathu Makkah, Khalid bin Walid kan udah masuk Islam, itu dibacakan oleh Samir. Itu adalah metode ruqyah juga sebenarnya. Dibacakan ayat-ayat Quran dan bergetar. Khalid bin Walid itu bergetar karena mengingat dosa-dosanya. Mengingat dosa-dosanya yang lalu gitu. Dan dari situ muncul kepribadian dirinya yang semakin kuat, semakin semangat untuk berjuang. Seperti itu. Rohaninya juga naik gitu, seperti itu. Itu juga bisa disebut ruqyah gitu. Jadi ruqyah itu bukan nyembur gitu. Samir itu nggak pernah nyembur Khalid bin Walid, wah gitu. Enggak gitu. Jadi nggak tahu nih Udin kenapa bisa bilang ruqyah itu ya, dan juga ada berarti yang tentang air doa ya. Air doa yang dibacakan oleh air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an kan disebutnya air doa, dan ini juga banyak dipakai oleh para pengobatan tradisional. Contohnya kadang dukun juga yang menyamar jadi wali ustadz itu kadang suka pakai air doa ini. Nah, teman-teman, tadi kan kita balik lagi ya ke Al-Qur'an, itu kan sebenarnya firman ya, bukan doa ya. Emang ada di Quran juga, emang ada doa gitu. Tapi kan secara keseluruhan itu kan lebih ke firman gitu. Jadi kalau misalnya disebut air doa, sebenarnya kalau menurut saya itu kurang cocok gitu. Cocoknya itu lebih cocok disebut air apa? Yang dibacakan kalamullah. Air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, atau yang dibacakan firman-firman Allah gitu. Lebih tepatnya mungkin seperti itu. Jadi bentar. Dan kenapa
banyak orang-orang yang memakai air ini sebagai pengobatan. Mungkin lebih gini ya teman-teman, air kan itu masih makhluk ciptaan Allah gitu ya. Makanya kenapa air Zam-Zam yang pernah diteliti ya, sampai diteliti sama yang ilmuwan itu kan, sampai ilmuwan itu bisa masuk Islam karena melihat saking takjubnya yang partikel-partikel itu. Ya mungkin karena gini kan, bereaksi. jadi kan air itu kan masih makhluk ciptaan Allah ya. Dan ketika salah satu makhluknya dibacakan firman-firman Allah, maka mereka akan tenang gitu, akan yang menjadi itu akan lebih relax gitu, lebih tenang gitu, seperti halnya hati manusia gitu kan, ketika dibacakan ayat Al-Quran. Ya seperti halnya hati lah gitu. Jadi ketika dibacakan kan ayat Al-Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah hal yang kebenaran gitu. Dan kebenaran itu adalah positif gitu. Jadi energi positif itu bisa bereaksi ke air juga gitu. Contohnya kalau misalnya air kan ada penelitian air dihina-hina misalnya, atau kita tuh mengucapkan sumpah serapah, caci maki dan lain sebagainya. Air itu kan bereaksinya bakal kacau gitulah gitu. Jadi membentuk partikelnya kacau gitu, karena seperti halnya hati manusia. Hati manusia itu kalau misalnya dihina, dicaci maki kan kita juga bakal tersinggung, bakal nggak enak kan gitu, sakit hati dan sebagainya. Tapi kita dibacakan kayak kita Allah itu, Al-Quran itu jika dibacakan kepada hati orang yang beriman dan lain sebagainya, itu akan membuat bergetar karena ini adalah kalamullah, firman Allah. Air juga bereaksi seperti itu. Jadi air bereaksi terhadap ucapan kita juga gitu kan. Doa atau firman yang dibacakan kan seperti itu. Nah, salahnya dukun ini. Salahnya dukun menjual air tersebut dengan harga yang mahal. Ini salahnya. Langsung kita next lagi ya, karena berhubung waktu. Ya saya ini masih Gus ya. Sekolah ini, ya kutub, Barbani, ya Gausas, Somadoni, ya Mahmubas, Subhani, ya Mukhidi, Aba Muhammadin, Sayyidina, Sa'adul Qadir, Jailani, Agisni, wa Amidani, fi qadai, hajati, wa yaqadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta tunjukkan keajaiban yang ada di tempat ini. Biidznillah. Oke, ini ya masih masuk ya ke yang tadi ya, yang pembahasan air. Ya kalau misalnya asap ini kan itu mah adalah di Shopee juga lah, kita juga nanti saya akan cantumkan di layar ya linknya kalau teman-teman mau beli. Yang kita bahas di sini adalah mirisnya gimana seorang yang dianggap Gus ini membawa ayat-ayat suci, atau apalagi tokoh-tokoh yang dahulu gitu dibacakan, lalu menggunakan nama-nama tersebut untuk meyakinkan triknya gitu, membawa asma-asma Tuhan untuk meyakinkan triknya, padahal setelah viral sekarang dia mengaku itu adalah hiburan. Nah ini kan tidak ada disclaimer dari awal, ini yang bikin miris sebenarnya seperti itu. Ini yang tadi seperti itu penjelasan yang tadi air tadi berarti ya. Dan saya juga keselnya gitu, kenapa harus bawa-bawa Islam gitu. Kalau misalnya mau bikin sesuatu yang gini ya ciptainlah mantra sendiri gitu lah, kalau bawa-bawa. Kadang yang kita tahu ya sekarang juga para ulama juga udah speak up ya. Mereka udah protes gitu ke si Udin ini karena dia secara tidak langsung sudah mencoreng nama baik Islam gitu. Jadi Islam itu jadi dianggapnya seperti agama apa gitu ya. Kan jadi agama tahayul gitu. Padahal sekali lagi saya jelaskan bahwa Rasulullah itu capek berkorban darah, keringat untuk mencerdaskan umatnya.
dari jahiliyah, dari kebodohan. Jadi jangan sampai kita melestarikan jahiliyah itu gitu. Jadi kasihan Rasulullah udah berjuang gitu, berjuang para sahabat, apalagi zaman keemasan Islam gitu ya, zaman keemasan pada era dinasti Umayyah lalu Abbasiyah gitu kan, di mana Ibnu Sina ada, Ibnu Rus, lalu para imam mazhab dan lain sebagainya. Itu mereka membangun pondasi untuk pengetahuan kita agar membangun peradaban yang lebih maju nanti ke depannya, agar tidak lupa kepada Sang Pencipta, agar mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu hikmah yang mereka dapatkan. Tetapi kita mengklaim hikmah itu bla 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 yang berbau gaib gitu. Jadi kita itu bukan meneruskan perjuangan mereka, tapi malah menghancurkan perjuangan mereka yang ada. Ini jelas terang-terangan saya bilang seperti ini karena ya miris gitu ya. Perasaan kita miris gitu. Jadi kasihan mereka yang sudah membangun pondasinya. Kita malah membangga-banggakan saja, tapi tidak berusaha meneruskan mereka seperti itu. Kita lanjut, satu lagi ya? Ya, satu lagi ya teman-teman ya, karena berhubung waktunya sudah hampir 1 jam nih. Saya untuk Marcel mungkin ya, beliau nantang adanya anti tembak mungkin ya. Anti tembak beliau mengatakan bohong pakai trik. Nah, nanti boleh pistol dari Anda boleh tembak saya nanti. Dan juga buat Marcel gitu ya. Jikalau beliau tertipu dengan dukun-dukun, janganlah menggunakan kata dukun, berarti semuanya. Pakai ada yang kata oknum dukun. Jadi Marcel ini kita tantang untuk adu tembak. Waduh, kayak koboi ya teman-teman ya. Ambil tembakan dari manapun, pistol dari siapapun, dimanapun. Marcel berdiri sebelah, ganti-gantian tembak-tembakan. Mau dia duluan nggak masalah. Itu tantangan daripada. Jadi udah gini ya. Jadi udah saya masih banyak gini. Kalau mereka mengaku mereka anti tembak, ya udah kenapa nggak bantu para TNI gitu? Karena intinya gitu. Dibuat untuk tantang-tantangan gitu. Ya kalau misalnya benar punya ilmu ya pakai buat manfaat gitu, bantu militer kita gitu. Ya intinya mah apa ya? Ini mah udah jelas bakal terbantahkan karena mana mungkin polisi mengizinkan menjamkan pistol untuk sengaja menembakkan ke manusia gitu, ke orang, nggak mungkin gitu. Ini udah terbantah gitu, nggak mungkin gitu. Dan seorang Marcel pun pasti bakal nolak gitu. Iya, masa harus tembak-tembakan gitu? Dia Marcel itu ngakunya tahu karena tahu ilmunya jadi membongkar gitu. Bukan berarti dia sakti. Tekankan Marcel itu tidak mengaku sakti itu. Dia tahu itu adalah sekedar trik, maka dia bongkar biar masyarakat tidak terbodohi seperti itu. Yang saya tangkap adalah mungkin karena keberanian Marcel jadi mereka jadi mungkin jadi spijob atau jadi ya kalau misalnya saya jadi mereka lalu saya merasa sakti ya udah santet aja gitu pesulap merah, atau kalau spijob ya pakai penglaris aja gitu. Kan punya penglaris. Kalau misalnya alasannya wah kan tukang cukur tidak bisa mencukur dirinya sendiri, ya tukang cukur juga nyukurnya ke tukang cukur lagi gitu. Bukan walaupun tidak bisa. Jadi kan mereka persatuan dukun gitu, bisa saling bantu gitu buat penglaris gitu. Kenapa nggak kayak gitu aja gitu kan? Yang pernah dibahas ceramahnya Kang Ibing. Yang anehnya itu kan banyak juga yang pejabat-pejabat yang minta kedudukan datang ke seorang dukun, tapi dukunnya ini hidupnya susah gitu. Tapi dia bisa nolong orang jadi kaya gitu kan, itu satu yang aneh gitu kan. Kenapa enggak si dukun ini yang ngeluarin ilmunya terus dia jadi pemimpin gitu. Ada juga kan yang menggandakan uang gitu. Kalau misalnya benar menggandakan uang, saya mah nggak akan jadi dukun, ya buat saya sendiri aja gitu. Jadi yang buat yang dukun-dukun yang mengaku bisa mengganakan uangnya, lebih baiknya dia ya sumbangnya orang-orang yang bantu lunasi utang negara, itu kan lebih baik gitu, bukan cari-cari masalah. Misal ente dukun misalnya, saya ke ente misalnya, Mbah saya pengen uang saya menjadi berlipat ganda, oke maharnya 2 juta misalnya lah. Kan bisa ngadain uang kan gitu.
Kok minta mahar maksudnya kan saya mah pengen dibantu menggandakan kan Mbah mah kan bisa menggandakan ya udah kaya atuh. Ya gitulah. Jadi ini dukun itu selalu melakukan paradoks gitu kan. Paradoks. Seperti bang. Jadi ketika diskeptiskan malah aneh mereka tingkahnya kan. Wah, kalian yang tidak percaya goib gitu, tidak percaya. Ya ini malah dibalikin kayak gini gitu kan. Sekali lagi, berapa kali dalam Quran Allah itu menekankan untuk kita menuntut malah Allah itu untuk berpikir beberapa kali, gunakan akal budi kalian. Jangan gunakan kebodohan buta kalian gitu. Jadi, akal budi kalian nanti pada ujungnya kalian akan memahami eksistensi Tuhan, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan kita dengan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti binatang dan lain sebagainya. Kita itu diberi tugas sebenarnya untuk memajukan manusia, menunjukkan peradaban, membangun peradaban untuk manusia itu saling memahami satu sama lain dan lain sebagainya, saling mengenal gitu. Jadi menciptakan bumi ini ideal seperti itu. Ya mungkin segitu saja ya reaction dan penjelasan dari kami. Reaction negeri Avenger. Ya mungkin karena netizen sering menyebut Indonesia sebagai negeri Konoha karena ya wajar sih di sini banyak orang yang punya jutsu. Ya udah gitu. Ya gitu ya karena berhubung sudah 1 jam lebih. Ya, apabila teman-teman ada kritikan atau masukan, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, sekian dari kami. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Goodbye.